Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Reutami dan Bang Pablo, tentunya di cerita hijrah. Di video kali ini udah ada Bang Pablo yang mau ngapain nih? Senyum-senyum aja. Jadi ingin mengetes sih, lebih ke menguji gitu, bahwa apakah kita itu berjodoh apa tidak. Waduh, Tuh. serem ya. Udah 5 tahun baru kamu ngomong begitu. Iya. Makanya sebenarnya dari awal pengen ngetes. Tapi belum sempet. Udah ngebet kemarin. Jadi gimana cara ngetesnya? Oke. Emang bisa? ngetesnya itu Alatnya pakai apa? dengan kartu remi ya. Tuh ada kartu remi warna merah dan ada kartu remi warna hitam. Emang bisa ngetes itu? Bisa dong. Pakai Kita bisa ngetes. Jadi kebetulan ini kartu vintage ya. Jadi kartu ini adalah kartu peninggalan dari Romeo and Juliet. Oh ya? Ya, katanya sih begitu. Kayak jadul gitu ya, vintage Iya, banget vintage, gitu. Jadi dari kedua kartu ini, yang warna merah adalah peninggalan dari Julia, yang warna biru adalah peninggalan dari Romeo. Gitu. Tapi, nah kita bisa menguji atau mengetes orang itu berjodoh atau tidak melalui kartu tersebut. Caranya? Nah caranya simple. Dari kedua kartu ini kamu pilih yang mana? Mau yang mana? Pilih yang mana? Kan ini kan Juliet. Berarti Juliet. Juliet. Kamu tetap mau pakai Juliet ya, nggak mau pakai Romeo ya. Nggak apa-apa, Iya. kamu ambil, kamu pegang. Terus kamu Ambil nih. buka, aku juga akan buka. Ya. Kita akan kocok kartunya bersama-sama. Sama-sama. Ya bisa nggak? Coba kocok. Ini kan? Oke. Ya. Oke, udah kamu kocok? Udah ya? Dah. Oke. Terus? Sekarang kamu pegang kartu tersebut. Tukeran nih. Iya, tukeran. Aku pegang kartu tersebut. Sekarang kamu buka begini. Ya. Buka. Buka begini. Buka. Terus kamu buka begini, kamu pilih satu kartu yang kamu suka. Apa aja? Iya, apa aja. Oke, tapi kamu pilih terus kamu tutup di atas meja. Oke, nih. Oh, aku udah pilih satu. Tutup di atas meja. Sisanya tumpukin lagi di Tutup sini. lagi. Ya, tutup seperti ini. Sudah? Udah ya? Ya. Nah, sekarang kamu buka, kamu ambil separuh kartunya. Ambil separuh. Ya. Separuh, udah. Ya, letakkan di samping. Letakkan seperti ini. Kartu ini kamu simpan di sini, di belakang. Belakang sini. Ya, simpan. Ya. Ini zoomnya dapat ya? Dapat ya, udah. Harus Sisanya, banyak ngezoom. sisanya kamu ambil semuanya. Yang ini? Ya, kamu ambil, betul. Kamu ambil, lalu kamu simpan. Tumpuk. Sudah. Berarti kita Ya, bareng. ya, bareng. Dirapikan kartunya. Sudah. Terus? Kamu masih ingat kartunya tadi kan? Ingat. Ingat ya? Oke. Sekarang kamu ambil kartu ini semuanya, kamu ambil kembali, kamu ambil kembali. Terus Kamu kocok. oh, kocok. Kocok. Udah. Udah. Terus taruh lagi. Udah. Taruh lagi. Betul, taruh lagi. Sekarang kamu pegang kartu kembali, kartu kamu, dan aku ambil kartu aku kembali. Terus kita lihat untuk memastikan apakah kartu yang tadi kita pilih itu ada nggak di masing-masing tumpukan. Oke? Kita mulai ya. Kalau saya sih, oke. Ada. Ada. Yakin? Yakin ada ya? Benar ada ya? Tutup, simpan. Udah.
Sekarang karena sudah ada, kamu keluarin kartunya, tapi jangan ditunjukkan dulu. Nah, taruh di dada. Taruh di dada. Ya. Taruh di dada. Ayo, aku udah simpan kartu aku. Ini kartu yang aku pilih. Maksudnya kalau sama jodoh gitu? Ya, kamu ambil dulu kartu kamu yang tadi kamu pilih. Mana tadi? Ayo. Kemana? Ayo cari, ada nggak? Ada. Oke. Ada. Terus? Simpan di dada. Simpan di dada, sisanya Oke. Sekarang kita taruh di sini kartunya. Kalau seandainya ini sama, berarti kita berjodoh. Masa? Iya dong. Coba. Kalau nggak sama ya berarti nggak berjodoh. Coba lihat. Kita lihat ya. Satu, pegang. 1, 2, 3. Tunjukin. Berarti kita nggak berjodoh. Kok bisa begitu? Ini Kenapa serius. kamu pilih itu? Kamu salah berarti. Emang aku pilih ini. Oh, kamu pilih itu. Oke. Iya. Berarti kita tidak berjodoh ya. Berarti jodoh di tangan Allah, bukan di tangan kartu. Iya, tapi kan kartunya Romeo and Juliet. Tadinya aku pikir kartu yang kita pilih itu bakal sama. Kok bisa nggak sama sih? Iya benar. Berarti aku udah nggak bisa dibohong-bohongin ya? Ya, oke, kartunya berbeda. Jadi intinya intinya kita tidak berjodoh. Jadi intinya bukan kita tidak berjodoh, tapi jodoh tidak bisa ditentukan oleh kartu. Oh ya? Iya, Coba gimana penjelasannya? jodoh di tangan Allah. Coba Jodoh penjelasannya. Terus di kartu kenapa dijual? Ya itu buat seru-seruan aja ya guys. Oke. Jadi bukan buat untuk mengadu nasib kita berjodoh atau enggak, karena mengadu nasib itu sama dengan judi, haram, Judi. tidak boleh. Oke. Gitu. Kalau simpel aja, kalau di Islam itu kan semua segala sesuatunya itu udah ada ayatnya yang mengatur, hadisnya, doanya juga ada, lengkap semuanya. Oke. Nah, ini aku share ayat-ayat dalam berumah tangga atau berjodoh. Di sini ada Al-Baqarah 187. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Jadi pasangan suami istri itu adalah pakaian. Jadi aku nih pakaiannya kamu. Kamu nggak kotor, aku cuci boleh nggak? Aku mau cuci kamu boleh nggak? Jadi artinya kalau misalnya nggak ada kamu, aku bisa apa sih namanya? Telanjang. Jadi kan aib gitu loh. Maksudnya kalau kita tidak saling saling menutupi aib gitu, karena pasangan kita adalah pakaian kita masing-masing. Gitu fungsinya. Nah, terus di sini juga ada doa ya di surat Al-Furqan 74. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan, kami anugerahkan kepada kami pasangan kami, keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Gitu. Jadi kata Nabi Muhammad SAW itu, pasangan yang seperti apa sih yang baik untuk kita? Yang kata Rasulullah, yang kalau kamu lihat, yang kalau kamu pandang wajahnya gitu, pandang orangnya menyenangkan hati. Coba kamu menyenangkan hati nggak? Aku menyenangkan hati kamu nggak? Ini harus menyenangkan hati nggak? bawaannya kesel ya. Gitu katanya. Terus ada lagi nih, sebaik-baiknya kalian, Rasulullah nih ya yang ngomong ya, bukan aku ya. Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Janganlah kalian pukul istri kalian seperti halnya kalian memukul budak-budak kalian. Gitu. Jadi mau lihat nih ibu-ibu atau mbak-mbak mau lihat calon pasangannya, atau mau lihat orang itu, misalnya kita mau bekerja sama dengan orang. Ya. Orang itu udah punya istri. Kita lihat orangnya seperti apa, kita lihat dia memperlakukan istrinya seperti apa, itulah dia orang yang sebenarnya. Karena sama istrinya nggak akan ada menutupi kan. Mungkin sama orang lain yang baru kenal, Betul. pasti dia akan menutupi keburukannya. Tapi kan aku baik kan?
Aku selalu menyayangi istri dengan baik. Iya. Tidak dengan pernah segala memukul, menyentil sering. kayak gitu. Terus ada lagi ayat-ayat yang Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang. Nih Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut, katanya gitu. Allah memantapkan hati suami istri untuk saling mencintai dan menyayangi dalam ikatan rumah tangga, dan Allah yang memiliki sifat muqallibal qulub, membolak-balikan hati. Jadi selalu minta sama Allah lah untuk tetap supaya rumah tangga kita itu bertahan, dijauhkan dari para pelakor-pelakor. Jadi yang memintanya sama Allah, karena Allah yang maha membolak-balikan hati. Nah terus dari tema tadi kan kita bicara jodoh nih. Di mana tuh jodohnya? Ya jodoh yang kita ya, kalau kita kan udah berumah tangga berarti udah dalam berjodoh, meneruskan jodoh. Kalau yang belum berjodoh ya rajin-rajin puasa, rajin-rajin berdoa, dan memperbaiki diri supaya dapat jodoh yang baik juga gitu loh. Karena jodoh yang baik, orang yang baik akan mendapatkan jodoh yang baik, orang yang buruk akan mendapatkan jodoh yang buruk, sebagaimana cerminan kita gitu loh. Kalau kita dapat jodoh yang buruk, jangan menyalahkan jodoh kita, mungkin kitanya sendiri juga buruk. Untung aku berperilaku baik sehingga mendapatkan jodoh yang baik. Iya gitu dong. Kalau kamu menjudge aku buruk, berarti kamu buruk. Enggak dong, makanya aku baik, aku mendapatkan jodoh yang baik. Iya kan, kita sebagaimana pasangan kita gitu. Secara tidak langsung gitu, kita tuh seperti itu. Jadi kalau misalnya mau menuntut pasangan kita untuk berubah di pengadilan tuntut. Dasarnya ngomong pengacara selalu aja ada aja alasannya. Kalau misalnya kita mau menuntut pasangan kita untuk berubah, ya kita berubah sama-sama. Artinya kita membuat pasangan kita berubah, kita juga harus berubah menjadi yang lebih baik. Ayo sama-sama kita berubah. Dan nggak bisa menunggu pasangan berubah dulu gitu ya. Betul. Kamu berubah dulu baru nanti aku berubah, nggak ada itu. Kayak gitu tuh jangan mau. Dan apa yang sudah dipilih tidak perlu disesali. Artinya aduh aku nyesel nih pilih pasangan yang kayak gini, dulu nggak tahu ya dia begini, sifatnya begini. Nah salah sendiri kita memilih dia. Betul. Makanya pada saat memilih jodoh itu harus melihat dari sisi agamanya yang paling penting. Karena kalian yang memilih ya. Iya, karena kalau udah agamanya udah baik, dia mau melakukan apapun takut sama Allah, karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Betul. Bahkan walaupun kita tidak bisa mengawasi pasangan kita selama 24 jam, tapi kalau imannya udah baik, takut sama Allah, di belakang kita pun dia akan berani macam-macam. Betul. Gitu. Dan jangan biasa menyesal tuh di belakangan ya. Jangan sampai memilih pasangan terus menyesal ya, karena banyak contoh. Kok gantung? Nah, banyak contoh orang yang menyesal. Oh, banyak contoh orang yang menyesal. Enggak, kalau gue nggak pernah menyesal bahwa memilih pasangan yang paling ini pasangan gue banget lah pokoknya. Ya, sebenarnya kita itu tidak ada yang cocok ya. Setiap orang sesama apapun sifat orang, antara wanita dan laki-laki tidak ada yang cocok. Ya karena nggak akan pernah bisa menyatukan dua kepala manusia gitu. Iya. Sedangkan dididiknya dari kecil pun berbeda. Karena kalau kita dalam upaya menyatukan dua kepala itu jadi kembar siam, nanti nempel. Orang-orang banyak yang kembar siam tuh pengen dipisah, kamu malah mau kamu satukan. Kan? Iya, jadi menyatukan dua prinsip. Ya maksudnya omong kosong banget orang bilang setelah bernikah, setelah sekian lama berpuluh-puluh tahun akibatnya cerai, bilangnya sudah tidak ada kecocokan lagi. Padahal dari awal memang tidak ada kecocokan. Jadi rumah tangga itu untuk bisa bertahan dan bahagia satu sama lain ya harus ada yang mengalah gitu. Begitu kita ada masalah, ya seorang istri lah yang harus mengalah, yang lebih meminta maaf duluan untuk meredam konflik. Betul. Misalnya, terus memaafkan itu lebih mulia daripada yang meminta maaf. Seperti hal-hal yang berjiwa besar seperti itu yang dibutuhkan untuk meredam ego dari kepemimpinan seorang laki-laki. Sebenarnya tidak ada pasangan yang tidak cocok di dunia ini, yang ada bosen. Gitu. Jadi kalau bilang bahwasanya, aduh nanti
gue udah nggak cocok nih sama apa istri gue mau cerai. Gue anggap itu bullshit gitu. Tidak ada kalimat yang tidak cocok. Cocok atau tidak cocok itu dari awal. Segala sesuatu itu dari awal, ya kan? Kalau seandainya sudah tidak cocok di katanya tidak cocok, itu bukan tidak cocok, tapi bosen. Betul. Dia hanya pengen yang baru. Itu biasa. Dan kembali lagi tujuan awal menikah. Betul. Kan ada orang yang menikah, aduh karena aku udah tua nih, udah disuruh-suruh sama orang, kapan lo nikah, kapan nikah, orang tua juga disuruh nikah, yaudah gue nikah. Jadi tujuannya karena mungkin dia sebenarnya nggak terlalu Karena gini, niat untuk menikah karena disuruh-suruh, atau menikah karena adik-adiknya udah nikah duluan, kan ada yang seperti itu kan. Yang namanya pasangan itu tidak ada pematok ya untuk cocok. Karena justru kita yang harus mencocok-cocokkan tuh. Ngerti nggak? Contoh misalnya, aku sama kamu tuh, aku senengnya misalnya ngelakuin sesuatu hal gitu, apa gitu. Meskipun kamu nggak suka, kamu harus berupaya mencocok-cocokkan supaya kamu tuh pas, klop, menyukai apa yang menjadi kesukaan aku. Gitu. Misalnya aku adalah seorang pengacara, kamu mungkin dulunya nggak suka tentang sesuatu hal yang berbau hukum, tapi kamu harus mau tidak mau karena kamu harus terjun, kamu harus tahu tentang apa saja pekerjaan aku. Misalnya aku senang dengan motor, kamu juga harus berupaya cocok-cocokin. Oh, Pablo senang motor gitu. Nah, kalau misalnya senang mau nikah lagi, ya kamu harus sesuaikan, cocok-cocokin. Kriteria apa yang iya, cocok? kriteria gitu. Itu. Ya simpel deh, kalau misalnya selera makan, kamu sukanya jengkol, lupis, aku lupis, langsung harus kan gercep, langsung, ya gitu. kan, kayak gitu. Jadi nggak ada kata nggak cocok tuh, sebenarnya nggak ada. Karena pasangan itu adalah bagaimana menyatukan dua buah prinsip, bukan bagaimana menjalankan prinsip yang sudah ada. Ya, mencari persamaan prinsip lalu bareng-bareng, tidak ada, karena prinsip orang tuh berbeda-beda. Iya. Ya kan? Emang bisa disatukan, nggak bukan bisa. Berjalan berbarengan kali ya maksudnya. Menyatukan dua prinsip itu begini, cocok logi. Ya, itu ilmu cocok logi begitu. Misalnya prinsip aku, ini prinsip aku ya. Prinsip aku misalnya apa ya yang lagi ini ya. Kalau dalam posisi hal yang benar gitu ya, aku kalau udah benar tuh ngelanggar hukum pun aku siap gitu untuk memperjuangkan prinsip kebenaran aku itu. Gitu. Itu prinsip aku. Sementara kalau kamu berbeda, misalnya ngalah lah gitu. Yang penting nggak mau ribet, nggak mau pusing. Kamu selalu gitu. Berarti kan kita udah jelas punya prinsip yang berbeda tuh. Untuk mencocokkannya bisa. Gimana? Caranya pada saat memang aku benar, ya kan? Pada saat aku benar, kamu harus bisa mengerem aku. Tapi jangan melarang. Kamu bisa aku hajar, aku lagi kencang sama orang, kamu harus bisa ngerem, kasih aku pengertian, tahan, kamu jangan terlalu istilahnya jangan terlalu emosi, kasihan kamu kan ada penyakit jantung, apa segala macam, kamu harus bisa tuh. Nah itu berupaya mencocokkan dua prinsip. Iya. Mencapai tujuan supaya kedua-duanya ini berjalan berbarengan gitu. Jadi yang satu yang tadi meledak-ledak tetap tidak merasa prinsipnya diganggu. Yang kamu juga yang prinsip yang slow misalnya kamu bisa menuangkannya ke aku dengan cara yang baik. Jadi semua hanya urusan cara gitu. Kalau kamu misalnya pasangan itu menyatukan prinsip dengan caranya yang baik. Karena kalau prinsip juga nggak bisa disatukan. Gimana cara menyatukan prinsip? Nggak bisa. Hanya kita bisa untuk menyesuaikan prinsip itu. Betul. Gitu. Makanya sampai saat ini aku bisa mengontrol kamu. Dalam artian mengontrol artinya bisa memahami dan mengendalikan semua yang ada hingga bisa sampai berjalan sejauh 5 tahun ini. Ya. Karena aku merasa sangat detail mengetahui kamu. Waduh. Misalnya dalam hal menyukai masakan. Misalnya. Ya. Aku suka jengkol, terus kamu misalnya suka apa? Suka sambal. Enggak, misalnya selain sambelnya makanan lah spesifik. Misalnya kamu suka nasi goreng gitu. Bagaimana kamu masak tuh nasi goreng jengkol gitu. Ya kan? Jadi tetap berbarengan gitu. Jadi sebenarnya gampang susah ya. Jadi tapi untuk gampangnya 2 kali, susahnya sekali. Iya, kadang-kadang susahnya di akhir. Gitu. Karena selalu ada kesusahan. Setiap hari kan kita belajar baru, memahami kebiasaan-kebiasaan baru. Nah, yang paling susah adalah memahami hal baru yang banyak dan yang detail. Dan cepat, harus cepat gitu, memahami cepat dan harus menangani cepat dan harus mengambil sikap cepat gitu, supaya pasangan kita merasa terlayani dengan baik dan semuanya udah
everything gonna be okay gitu. Kuncinya setiap pasangan itu harus saling mengerti sih intinya. Mengerti istri, mengerti maunya suami, ya kan? Istri mengerti maunya suami dan suami juga itulah. Nah, bagaimana cara, karena kita udah termasuk pasangan yang udah lama ya. Sebenarnya rasa cinta itu misalnya selalu ada, tetapi kadang-kadang suasana yang bikin kita ya udahlah gitu. Maksudnya udah kayak bukan nggak semenggebu-gebu ya. Apa ya yang beda, bukan beda ya. Rasa sayangnya, cintanya sama, cemburunya sama, tapi suasananya gitu loh. Suasananya berbeda dengan pada saat itu. Tapi tidak mengurangi rasa cinta, itu bagaimana? Gini, bukan suasana sih, dia lebih ke situasi. Suasana Beda. Suasana sama situasi beda. Keadaan yang membedakan. Beda. Jadi jangan disamakan. Keadaan, situasi, dan suasana. Beda. Gimana? Coba. Suasana itu, nih aku kasih tahu biar kamu tahu. Suasana itu adalah kondisi, keadaan. Itu kan keadaan lagi. Tunggu, keadaan sekitar, udah, yang berbarengan dengan perasaan, yang berhubungan dengan perasaan. Jadi tak terlihat itu. Ekspresi yang dikeluarkan adalah perasaan. Sementara kalau situasi itu bukan perasaan, itu tetapi keadaan physically. Oh. Tanggapannya misalnya suasana juga lebih kepada hati. Suasana itu misalnya begini, kita lagi di sini, aduh suasananya ada orang misalnya lagi berantem nih, aduh suasananya lagi panas ya, ya kan? Secara suasana panasnya itu adalah yang berhubungan dengan perasaan. Itu ada hormon yang bergerak di dalam hati kita itu, aduh nggak enak perasaan gue lagi ribut nih, suasana perasaan gue nih, kan gitu. Nah kalau situasi, ada orang dua lagi ribut nih, situasinya keributan itu, tapi kita yang slow aja ngelihat, maksudnya perasaan kita itu nggak terbawa. Situasi itu sendiri gitu ya. Kita perasaan kita tidak terbawa ke dalam itu. Ngerti nggak? Perasaan kita tidak terbawa. Nah, sehingga menurut aku itu adalah situasi. Nah, kenapa? Jadi untuk bisa tetap seperti sebelumnya gimana? Merubah situasi. Kita harus merubah situasi. Jadi kita hanya merubah fisik. Contoh misalnya suasana kamar, keadaan-keadaannya kamar, atau objek-objeknya, bentuk rambut kita atau ya, baju-baju kita gitu ya. Betul. Lalu jalan-jalan, menikmati pemandangan, misalnya ke daerah-daerah perkampungan untuk melihat keadaan-keadaan di sana. Gitu-gitu kan. Kadang-kadang namanya ini ya untuk mencoba lagi ya, ya betul. Mencoba untuk menyatukan, mengembalikan lagi. Betul gitu. Rasa Sementara kalau suasana kan suasana hati. Artinya kalau suasana hati itu, ini hari ini kita duduk bareng nih. Suasana kita kalau bicara soal suasana yang nggak cocok, kita nggak bisa duduk bareng begini. Karena urusannya udah perasaan. Buru-buru duduk bareng, ngeliat pun males ya. Ya gitu. betul. Suasananya nggak enak tuh, dan perlu waktu lama untuk mengembalikan itu. Tapi kalau situasi ya situasi saat itu aja. Gitu. Selamat ya Anda lolos. Pablo tuh cerdas, cuman nggak mau sombong aja. Gitu. Oke, jadi kamu kalau aku lihat kan nggak pernah punya masalah problematika mencari jodoh, karena kamu udah beberapa kali menikah kan, dan merasa laku gitu kan? Iya pastilah, jelas tuh. Charming, Prince Charming. Tapi ada beberapa yang nonton di sini sulit mencari jodoh, problematika mencari jodoh, apalagi saat COVID seperti ini kan nggak bisa ketemu, terus udah usia kepala 3 masih belum dapat jodoh, baik perempuan maupun laki-laki. Gimana sih supaya kita bisa mendapatkan jodoh, bukan yang cuma cepat ya, tapi yang sesuai dengan maunya kita. Oke. Susah banget mencari jodoh, apa yang salah dari diri kita? Yang pertama yang harus dilakukan adalah beli kartu gua nih. Soalnya tadi gagal tuh. Soalnya tadi gagal. Jadi gua kayaknya harus jual nih kartu, lagi PPKM butuh duit soalnya. Ya,
Nah, jadi intinya gini, kalau untuk mencari jodoh, jangan pernah mencari orang yang seolah-olah mencocok-cocokkan di dalam diri kita. Maksudnya? Aduh, ini nggak cocok nih. Yang ini nggak cocok sama Jadi gua. udah Yang ini menjudgment cocok. duluan. Itu udah menjudgment. Yang kedua, pada saat kita mencocok-cocokkan, kita belum tahu sifat aslinya dia itu seperti apa. Dari mana kita tahu itu cocok? Hidup sama dia bareng aja nggak pernah. Betul nggak? Nah, ujung-ujungnya pada saat kita bareng, kita merasa, waduh dia nggak cocok. Akhirnya itu adalah pemikiran yang sangat salah sekali. Tuh cara yang pertama. Jadi jangan pernah cari jodoh yang cocok dengan kita. Tetapi cari, Jangan pernah berpikir gitu. iya, jangan pernah ada terlintas lah di dalam pikirannya, aduh ini nggak cocok, aduh ini cocok, ini kadang nggak bisa. Kita ketemu nih sama satu pasangan kita, terus kita merasa ini yang ini cocok deh. Kita hidup sama dia aja nggak pernah. Nah ujung-ujung pas bareng, pas begitu udah jalan nikah sama dia, duh nggak cocok. Kan sifat aslinya keluar semua kan? Waduh nggak cocok nih sama gua. Nah ujung-ujungnya apa? Cerai. Jadi dilihat dari Bisa. apanya? Nggak ada yang harus dilihat, tergantung selera. Seleranya begini, kalau emang dari fisik di tipe Anda, dari fisik ini tipe seorang Enak dilihat lah di mata. enak dilihat nggak jadi masalah ya. Jadi misalnya gini, kalau aku selalu cari perempuannya itu yang tipe wajahnya itu semua hampir sama tuh. Kamu boleh perhatikan semua tuh. Karena memang tipe aku yang seperti itu. Aku mau dia sifatnya buruk, aku juga nggak peduli. Mau sifatnya nggak bener pun juga, ini orang nggak pas lah, apalah segala macam, aku nggak peduli. Karena kenapa? Bagi aku, pada saat nanti dia menikah sama aku bisa atur dia. Nggak bisa diatur, waduh, nggak mungkin. Kalau wanita kalau udah di tangan Pablo tuh pasti bisa diatur. Itu selalu begitu tuh. Pablonya aja nggak bisa diatur. Nah, terus physically dulu tuh. Kalau misalnya perempuan ngelihat, oke, kayaknya wajahnya atau fisiknya sesuai dengan keinginan kamu, atau kamu merasa nyaman dengan fisiknya dia gitu ya. Kamu nggak sampai yang ngerasa gitu kan dengan ininya dia, silakan ambil, nggak apa-apa. Yang kedua, yang penting dia mau berusaha, mau kerja. Itu yang intinya dia mau berusaha, mau kerja. Dan orangnya nggak neko-neko. Nggak neko-neko itu dalam hal kerjaannya maling misalnya, kan nggak mungkin, ya kan? Jangan ini dong. Gitu. Apapun pekerjaannya, meskipun pekerjaannya adalah seorang tukang tambal ban online, tetap nggak apa-apa. Yang penting halal, gitu, halal, cocok. Selanjutnya, udah Anda nggak usah pikirin, jalanin. Tinggal apa yang ada di dalam diri Anda tuangkan. Justru kalau kita ketemu dengan pasangan, nih ya, bukan kita menunggu dia mengeluarkan sifat aslinya untuk mencocokkan dengan diri kita. Yang harus kita lakukan adalah kita keluarkan sifat asli kita yang bawel, kita yang cerewet, sampai dia merasa, aduh ini cocok nggak ya sama gue ya? Sampai biar dia aja gitu. Ngerti gak? Jadi biar dia menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Kalau aku selalu begitu. Nah itu kan versi kamu. Nah kalau aku versinya yang pertama harus seiman. Ya kan? Kalau seiman udah pasti harus. Ya. Kalau nggak seiman, tarik aja dia masuk ke seiman, bisa. Iya, kayak gitu. Seiman dan tanggung jawab. Ya, kalau cowok, kita melihat cowok harus punya tanggung jawab dan harus mapan. Artinya dia menyanggupi menghidupi dirinya sendiri gitu loh. Bisa. Berarti kan Ya kan dengan tadi rumah berarti kan tangga. usaha kan, kerja Ya, kan. Yang penting usaha. dia mau bekerja kan. Betul. Dan bertanggung jawab dan tidak kasar ya, standar lah kalau cewek melihat cowok. Itu kalau masalah tidak kasar kamu nggak bisa nentuin sekarang. Mana ada orang perempuan yang datang awal mau nikah nih, awal baru mau pacaran, nembaknya langsung dijanggut, kamu pacaran nggak ada begitu. Kasar tuh kamu nggak bisa dilihat dari situ. Kasar itu kamu akan ketemu dengan titik di mana dia akan meledak sama kamu. Pada saat dia marah sama pasangannya itu sampai seperti apa? Itu dilihat. Dan kapan itu terjadinya? Itu biasanya setelah menikah. Iya, dan kalau kasar itu kan pasti berarti ada sebab akibat ya. Berarti ya ada pemicu. Ya, aku nih. Dari Sejumlah orang, teman-teman, kawan-kawan dari ormas aku apa segala macam ya. Ya itu ya kasar itu kita nggak bisa lihat ya. Kasar itu maksudnya dari awal tuh. Itu biasanya sampai dia udah menikah dulu bareng nih. Disitulah kita baru tahu tuh, muncul tuh sifat asli. Dan dia harus kesel tuh.
Dia harus kesel dengan si perempuan. Nah, kayak aku nih, aku teman-teman aku dari teman-teman pengacara, teman-teman ormas, semua tahu lah. Orang selalu ngomong Pablo tuh kasar. Dikit-dikit main tangan. Dikit-dikit pokoknya kasar lah. Zaman dulu orang semua udah pasti udah tahu lah ya. Tapi sama kamu aku nggak pernah kasar. Kesel ya kesel, marah ya marah, tapi nggak pernah istilahnya main tangan, nampar apa, tinju, nggak pernah. Ya kan? Paling aku masukin aja ke dalam drum oli, terus aku gelindingin. Iya juga sih ya, kalau misalnya kasar, alhamdulillahnya aku nggak pernah ketemu pasangan yang kasar secara fisik gitu. Nggak pernah ya, ya. nanti aku tunjukin. Jangan dong, bener-bener beruntung walaupun dari zaman kapanpun belum pernah ketemu pasangan seperti itu. Tapi memang tetap ya seiman itu harus pasti. Harus. Seiman dan seamin. Seamin maksudnya? Gila, amin bareng-bareng. Amin, jangan amin. Amin, dari amin kan lucu tuh kan nggak masuk. Jadi harus amin bareng-bareng tuh aminnya. Oke. Gitu. Jadi tipsnya kayak gitu ya? Tipsnya itu, intinya cari pasangan itu jangan pernah berharap cari pasangan, ini cocok nggak sama gue ya? Ah ini nggak cocok sama gue, jangan. Intinya jangan pernah berharap orang itu bisa cocok-cocokin diri dengan, istilahnya dengan kalimat cocok itu bisa bertahan lah rumah tangga, enggak. Caranya yang paling simpel adalah kamu ceritakan tentang kamu, tunjukkan sifat asli kamu, jangan pernah berpura-pura dengan calon pasangan. Nah setelah itu baru saling mencocokkan, baru nanti dia akan mencocokkannya, apalagi kalau dua-dua bisa nunjukin sifat bareng, sifat hancur semua. sifat asli enggak lah, kan bagus-bagus aja kan. Iya. Enggak terlalu. Kalau sebelum menikah Kalau bareng-bareng udah tahu kan bagus gitu. Tapi saran gua adalah bagaimana menikah itu tanpa harus berpacaran. Iya, kayak karena kita dalam kan Islam nggak ada pacaran. Ta'aruf saling mengenal, boleh berkomunikasi, tapi dalam jangka waktu hanya beberapa hari. Sudah mengenal keluarganya, sudah bertanya tentang kebiasaan-kebiasaannya, misalnya tujuan hidupnya, terus apapun itu udah cocok, langsung tentukan iya atau tidak, langsung lamar gitu kan. Dan alhamdulillahnya aku sama kamu kan hitungannya ta'aruf ya. Iya. Kita 7 hari kenal langsung nikah. Betul. Gitu, nggak yang melakukan hal-hal yang zina bermacam-macam itu kita nggak Iya, ada, bahkan pada saat bersentuhan itu aja kita nggak pernah. Modalnya bismillah doang, karena Bismillah dan mobil. Ya kan ada. Ya, ada. Tapi itu bukan ukuran. Iya. Modalnya bismillah dan Gimana cara ngukur mobil nggak bisa. Gitu. dan mu'alaf gitu kan. Dan sampai sekarang alhamdulillah Tahan. perubahannya dari kamu makin hari makin banyak. Dan aku juga nunjukin sifat asli kan dari awal kan. Iya. Dan nggak ada aku tutup-tutupi dari awal, aku tuh begini. Dia menerima, ya sudah. Sehingga dia nggak bisa komplain. Sekarang lagi nikah, kamu kok begini? Nggak bisa. Dari awal kan aku udah ngomong. Dari awal nikah. Dari awal sebelum nikah aku udah kasih tahu aku tuh begini. Ya gimana? Jadi dia nggak bisa komplain. Gitu. Pokoknya Malah aku yang banyak komplain. Karena dari awal tuh pokoknya dah perfect. ya mohon maaf atas kekurangannya. Tapi enggak, tetap aku merasa bersyukur karena punya istri kamu, ya kan, meskipun physically sudah berbeda, ya kan dong, ya dong. Meskipun udah banyak kekurangan, tetapi tidak ada kelebihan. Ya pokoknya insya Allah doain aja, mudah-mudahan PPKM segera berakhir dan udah bisa olahraga lagi. Mengalihkan perhatian dengan mengalihkan kesalahan kepada PPKM tuh. Iya bukan begitu, karena kan takut ya, bener. Kita keluar rumah, aku kalau misalnya dari pagi keluar rumah berpapasan dengan orang itu ngeri gitu loh. Jadi resikonya akan lebih besar. Enggak lah, tapi aku terima gitu. apa adanya. Seorang pria yang baik itu, seorang suami yang baik itu harus menerima kekurangan istri apapun. Gitu. Meskipun istri tak punya kelebihan, tak apa-apa. Yang penting terima dia jadi istri. Karena ya memang itu pilihanmu dari awal. Segala macam resiko kita harus sudah pikirkan dari awal. Pada saat kita nikah sama dia, ingat loh, 5 tahun lagi fisiknya nggak bakal begitu. 10 tahun lagi fisiknya nggak bakal begitu. Akan berubah. Tetapi dari awal pada saat kita menikah dengan dia, dengan si wanita tersebut atau dengan pasangan kita harus sudah sadar itu bahwa ya memang akan ada perubahan itu.
Tapi apapun yang terjadi, gue tetap akan bersama dia. Nah, itu adalah komitmen dalam berpasangan. Ingat, komitmen dalam berpasangan. Jadi mau dia fisiknya berubah, mau tambah jelek, tambah keriput, tambah tua, tambah gendut, jangan pernah menyesali dan jangan pernah merasa, aduh, udah berubah, nggak mau lagi deh, dibuang, nggak bisa begitu. Nambah boleh, tapi jangan buang. Gitu. Super sekali. Memang betul, itu poinnya. Oke. Pokoknya tips-tips dari kita itu aja. Kalau dari aku fokusin ke agamanya, harus agamanya yang lebih dari kita, karena lelaki itu adalah seorang pemimpin dan kita itu dibimbing olehnya, dan nanti kita akan juga pemimpin itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti atas apa yang kita lakukan kalau udah kita jadi suami istri. Jadi pilih yang terbaik gitu. Kalau misalnya ada yang kaya, yang ganteng, yang terkenal, dan yang agamanya bagus, pilih yang agamanya bagus. Syukur-syukur semuanya ada, itu kan bonus gitu kan. Tapi agama udah paling ini nih, karena nggak akan menyesatkan kita di kemudian harinya. Seperti itu. Kalau aku punya istri itu, aku tipenya ada 4 yang harus tetap di ini. Yang pertama kali ya, yang aku pilih ya. Yang pertama tetap harus wajahnya itu nggak perlu cantik, tetapi enak dilihat, nyaman dilihat, tenang dilihat. Karena terlalu cantik juga, ada nggak tahu ya tipe-tipe orang ya. Bagi aku tuh kayak begini nih udah paling cantik tuh. Nah, jadi yang pertama cantik, manis ya, manis yang enak dilihat ya, bukan cantik ya, manis. Yang kedua itu bisa berkomunikasi dengan baik sama aku. Berkomunikasi dengan baik, bisa nyambung, nggak cekcok lah, gitu. Nggak debat. Itu yang kedua. Yang kedua adalah harus bisa berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga itu bisa melayani. Yang ketiga adalah perempuan yang bisa melayani dalam keadaan aku apapun. Misalnya aku lagi pegel apa segala macam, bisa mijitin dan sebagainya. Jadi yang ketiga adalah yang bisa melayani. Dan syarat yang keempat, ini yang tiga-tiganya nggak boleh saling tahu, nggak boleh saling kenal. Nggak boleh saling kenal. Iya. Nggak paham ya? Tahu. Yang udah-udah ada yang kenal ya. Oke, ada lagi? Udah. Ada itu aja. Itu aja. Ya, seru-seruan deh sambil kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing lagi PPKM gini, biar nggak bosan, biar nggak stres. Kita ngomongin apa aja ya, mudah-mudahan ada yang baik. Silakan diambil yang baiknya, yang buruknya nggak usah diambil. Tentunya kita juga masih banyak kekurangan, saling melengkapi lah. Kalau misalnya di sini teman-teman yang nonton juga bukan berarti lebih buruk dari kita. Kalau ada yang lebih baik, boleh kasih saran yang positif di komen berikut ini. Betul. Tuh. Oke, pokoknya kita ketemu lagi besok. Sehat terus. Mudah-mudahan PPKM segera berakhir, semuanya bisa kembali normal, sehat-sehat semuanya, dan kita semua bisa bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.